Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel, AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan materi lingkaran kelas 8 ya. Dan video kali ini kita akan membahas tentang garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Oke? Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu, di like dan di share ya, agar tidak ketinggalan video-video pembahasan soal dan penjelasan materi lainnya. Oke, tanpa lama-lama yuk kita mulai. Nah, di sini ya adik-adik, kita akan melanjutkan materi yang kemarin dan sekarang kita akan membahas garis singgung persekutuan dalam ya, atau biasa disebut GSPD ya, garis singgung persekutuan dalam. Nah, di sini ya adik-adik perlu diperhatikan perbedaannya dengan garis singgung persekutuan luar adalah garis singgungnya kalau yang persekutuan dalam ya, ini dia menyeberang diagonal ya, seperti ini. Jadi sama untuk bagian-bagiannya, ini ada jari-jari besar ya di lingkaran besar, terus ada jari-jari kecil di lingkaran kecil. Terus yang hijau ini adalah garis pusat lingkaran ya, garis pusat lingkaran. Dan yang menyilang ini ya adalah garis persekutuan dalam lingkaran ya. Seperti biasa untuk video kali ini kakak juga tidak akan menjelaskan cara mengerjakan pakai cara sekolah ya, tapi kakak akan lebih menjelaskan pakai cara cepat dengan konsep teorema Pitagoras ya. Jadi untuk itu silahkan disimak ya. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan dalam bentuk soal ya, agar lebih dipahami. Yuk kita mulai soal pertama ya. Di sini ada soal ya, dua buah lingkaran memiliki jari-jari 10 cm dan 5 cm. Panjang garis pusat kedua lingkaran adalah 25 cm. Berapa garis singgung persekutuan dalamnya? Oke, kita bisa simulasikan pakai gambar dulu biar adik-adik paham. Pertama adalah jari-jari lingkaran pertama adalah 10 cm. Ini kita nyari garis singgung persekutuan dalam ya. Nah, misalkan diameter jari-jari yang pertama adalah 10 cm ya. Lalu jari-jari yang keduanya adalah 5 cm. Sedangkan garis pusat lingkarannya ya itu 25 cm ya. Di sini 25 cm. Nah, yang ditanyakan adalah garis singgung persekutuan dalam ya. Berarti dari sini ke sini ya. Nah, seperti itu. Kira-kira berapa nih ya? Dan kita juga harus tahu bahwa di sini adalah siku-siku ya. Di sini siku. Nah, untuk menjelaskan atau mengerjakan garis persekutuan dalam ya dengan konsep teorema Pitagoras ya. Bedanya di sini untuk persekutuan dalam ya, itu jari-jari besarnya ditambah jari-jari kecil. Kenapa? Karena kan nanti kita akan membentuk segitiga Pitagorasnya di luar ya. Beda dengan yang persekutuan luar, garis Pitagorasnya di dalam. Berarti ini kan jari-jari besar ya. Ini jari-jari besar nih, ini jari-jari kecil. Nah, jari-jari besar ini kita tambah pakai jari-jari kecil. Berarti kita tambah 5 cm ke sini. Sini kita tambah 5 cm ya. Nah, dari sini kita tarik garis ke sini. Nah, kita tarik garis ke sini. Nah, di sini kita sudah bisa melihat pola segitiga siku-sikunya ya. Nah, ini pola segitiga siku-sikunya tuh yang ini nih ya. Kakak jelasin pakai warna yang berbeda. Nah, ini ke sini ya. Ke sini ya. Nah, dari sini ya, siku-sikunya di sini ya. Berarti di sini kita bisa buat gambar seperti ini ya. Nah, ini siku-sikunya di sini. Di sini 25, di sini berarti 15 ya. Karena 10 tambah 5 adalah 15. Nah, kita harus nyari
Pitagoras yang isinya itu 15 ya. Berapa terus 25 ya. Seperti yang kemarin dijelaskan, kita harus hafal angka-angka Pitagoras ya. Ada 3, 4, 5 ya. Terus ada berapa lagi? Lalu ada 5 ya, ada 12, ada 13 ya. Lalu ada 7, ada 24, ada 25 ya. Lalu ada 8 ya, ada 15, ada 17 ya. Nah, ini angka-angka ini harus dihafalkan ya, agar nanti bisa langsung menebak Pitagoras mana yang akan kita pakai ya. Nah, 25 dan 15 ini kita cari EPB-nya ya. Berarti kan EPB-nya adalah 5 kan. Berarti 15 kita bagi 5, 25 juga kita bagi 5. Nah, di sini 15 bagi 5 adalah 3 ya. Lalu 25 bagi 5 adalah 4. Berarti di sini sudah ketahuan ya. Polanya itu 3 ini bukan 4 ya, tapi 5 ya. 3, 5, otomatis di sini 4 ya. Di sini harus 4. Karena yang lain dibagi 5, berarti yang ini kita kali 5 ya. Berarti 4 kali 5 adalah 20. Berarti di sini jawabannya 20 ya. Berarti sudut persekutuan dalamnya 20 ya. Kenapa 20? Karena kan di sini ketahuan 20 ya. Garis yang ini nih kan 20. Sedangkan garis ini adalah sejajar dengan garis persekutuan dalam. Jadi kalau di sini 20, di sini juga 20 gitu. Jadi didapat garis persekutuan dalamnya adalah 20. Nah, ini cara mudahnya seperti itu ya, adik-adik. Jadi adik-adik tinggal mencari Pitagorasnya. Nah, kalau mau dikerjakan pakai sistematis ya, berarti gini ya. Diketahui kan tadi jari-jari besarnya adalah 10, jari-jari kecilnya R ya sama dengan 5. Terus garis pusatnya adalah 25 ya. Yang ditanya adalah garis singgung persekutuan dalam ya. Maka dijawab ya, pertama adalah kita jumlahkan R ditambah R kecil sama dengan 10 ditambah 5 sama dengan 15 ya. Nah, setelah itu garis pusatnya kan adalah 25 ya. Kelompok Pitagoras yang dipakai ya, kelompok Pitagorasnya adalah yang 15, 20 dan 25. Jadi garis singgung persekutuan dalamnya sama dengan 20 cm ya. Silahkan cara ini bisa digunakan untuk adik-adik mengerjakan soal PG ya, sehingga tidak membuang-buang waktu. Yuk, biar lebih lancar kita cari soal yang lain ya. Nah, di sini ada sebuah gambar ya dengan garis singgung persekutuan dalam. Pertanyaannya, berapakah panjang garis singgung persekutuan dalamnya ya? Nah, di sini kita identifikasi dulu apa sih yang diketahui ya. Nah, yang diketahui pertama adalah jari-jari besar. Jari-jari besar di sini adalah 14. Lalu jari-jari kecil adalah 4 ya. Lalu panjang pusat lingkarannya adalah 30. Yang ditanyakan adalah garis singgung persekutuan dalam ya. Bisa kita jawab ya. Di sini jari-jari besar ditambah jari-jari kecil dulu, berarti 14 tambah 4 adalah 18 ya. Titik pusat panjang pusat lingkarannya adalah 30 ya. Berarti di sini kita bisa gambar ya, Di sini kita tambah 4 ya, kita tambah 4. Nah, kita tambah 4, terus kita tarik garis ke sini ya. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kita bisa kelihatan kan bentuk Pitagorasnya. Nah, ini bentuk segitiga Pitagorasnya nih, segitiga Pitagorasnya ya. Maka di sini kita bisa gambar biar lebih jelas ya. Nah, seperti ini ya, untuk siku-sikunya di atas ya. Di sini kan 14 tambah 4 adalah 18 ya. Di sini adalah 30 ya. Lalu ininya berapa? Nah, di sini kita pakai kelompok Pitagoras yang mana? Coba ya, kelompok Pitagoras yang mana nih? Kelompok Pitagoras yang mana yang kita pakai? Ada 8 ya, lalu ada 30 ya. Terus pakai yang mana lagi nih ya? Masih ingat kelompok-kelompoknya?
Nah, di sini supaya adik-adik tidak bingung ya, kita cari dulu EPB dari 30 dan 18. EPB 30 dan 18 adalah berapa? 6 kan? Jadi 18 kita bagi 6 sama dengan 3. Lalu 30 kita bagi 6 adalah 5. Nah, berarti di sini kelompok Pitagoras yang kita pakai adalah 3. Lalu berapa? Terus 5 kan? Berarti di sini 4 ya kan? Berarti di sini kita 4. Nah, karena yang lain dibagi 6, berarti 4 ini kita kali 6. 4 kali 6 sama dengan 24. Jadi jawabannya adalah 24. Jadi di sini jawabannya 24. Karena garis ini sejajar dengan garis persekutuan dalam, otomatis garis persekutuan dalamnya juga jumlahnya adalah 24. Seperti itu adik-adik. Mudah ya. Nanti kalau sudah latihan, adik-adik cuma bisa ngerjakan ini cepat nih. Kakak aja ngerjain ini cuma 2 menit sama nulis soal. Apalagi kalau langsung dijawab di luar kepala, tidak usah pakai simulasi gambar, pasti cepet banget. Yuk, biar lebih paham kita cari soal lagi ya. Ini ada soal ya. Coba kita perhatikan di sini, panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran adalah 15 cm ya. Dan kedua titik pusat terpisah sejauh 17 cm. Jika panjang salah satu jari-jari adalah 3, tentukan panjang jari-jari satunya lagi ya. Berarti kita tulis dulu ya, di sini diketahui ya. Garis singgung persekutuan dalamnya adalah 15. Lalu titik pusatnya adalah 17. Lalu jari-jarinya kita pakai R besar ya, adalah 3. Yang ditanya adalah jari-jari satu lagi, berarti R kecil. Terus dijawab ya. Nah, untuk soal ini kakak tidak akan menggunakan simulasi gambar lagi ya, tapi langsung kita menggunakan metode Pitagorasnya ya. Di sini kalau kita bikin simulasi pakai Pitagoras, kita langsung aja bikin Pitagorasnya, segitiga Pitagorasnya gitu ya. Nah, berarti di sini kan garis pusat itu yang melintang horizontal ya. Berarti yang ini berarti 17 ya, dan garis singgung persekutuan dalam berarti yang miring, berarti 15. Nah, otomatis di sini kita lihat ada 15, ada 17. Berarti pola yang kita pakai Pitagorasnya adalah 15, 17 ya. Berarti di sini berapa kan gitu. Nah, kalau adik-adik sudah hafal pola Pitagoras ya, berarti di sini 8. Karena ada kelompok Pitagoras dengan pola 8, 15 dan 17. Nah, berarti di sini adalah 8, maka R sama dengan, nah karena ini adalah jari-jari besar ditambah jari-jari kecil ya. Misalkan jari-jari besarnya cuma sampai sini nih, misalkan 3 ya, ditambah jari-jari kecil ya. Berarti 3 ini ditambah berapa supaya jadi 8? Berarti kan 5 ya. Atau bisa kita tulis 8 dikurangi 3 biar cepat. Jadi jawabannya adalah 5, seperti itu. Ya, mudah banget kan ya. Atau kalau mau dipakai penjelasan gambar, oke kakak jelasin pakai penjelasan gambar ya, pakai penjelasan gambar ya. Nah, seperti ini ya. Oke, nih di sini garis pusatnya berarti ini ya, garis pusatnya ya, garis panjang garis pusatnya adalah 17 ya. Terus garis singgungnya ya, jari-jarinya dulu ya, jari-jari yang besar ya, nih seperti ini ya. Atau kita pakai jari-jari yang besar atau jari-jari yang kecil tidak apa-apa ya, bebas sih sebenarnya ya. Ini misalkan 3, nah ini yang ditanya kan. Atau kita tulis di sini 3, di sini 5 deh ya, biar lebih rasional ya. Nah, ini kan garis singgungnya dari sini ke sini kan. Nah, ini adalah berapa tadi? 15 kan. Nah, karena di sini jari-jari besar ditambah jari-jari kecil ya, maka kita tambah nih ke sini, tambah di 3 ya kan. Nah, terus di sini kan tadi belum ketahuan kan, ininya belum ketahuan nih. Kenapa kakak tulis ya? Ini belum ketahuan nih, maaf. Nah, ini langsung dibikin pola segitiga. Ini kan tanda tanya nih, masih tanda tanya ya, kan belum ketahuan ceritanya ya. Tadi kan ini udah dihitung, makanya kakak tulis ya. Misalkan nggak ketahuan lah, misalkan tadi berarti yang nggak ketahuannya bukan yang 3 ya, tapi yang 5 ya. Maaf, salah. Ini hapus ya, ini juga hapus ya. Nah, berarti
di sini masih utuh ya, berarti yang ketahuan adalah 3 ya, yang nggak ketahuan adalah yang ini, berarti yang 5 itu ya. Nah, berarti di sini kita langsung bisa bikin Pitagoras, bisa bikin segitiga Pitagorasnya ya kan, segitiga siku-sikunya nih. Kan seperti itu ya, karena ini sejajar dengan ini, berarti ini juga 15 ya. 17, 15, berarti di sini berapa? Kan di sini udah ketahuan 3 tadi ya. Berarti kan seperti ini modelnya. Di sini 17, di sini 15, di sini baru ketahuan 3 ya. Nah, di sini polanya itu kan 8, 15, 17 ya kan? Berarti dari sini ke sini harus 8 kan? Berarti nambah berapa? Nambah 5. Otomatis jari-jari yang besarnya adalah 5. Jadi jawabannya adalah 5 ya. Seperti itu adik-adik. Jadi kalau udah cepet nanti ngerjainnya seperti ini aja. Atau misalkan nggak mau pakai simulasi yang ribet kayak gini, nggak apa-apa ya. Nanti adik-adik kalau udah jago ya, udah sering latihan, nanti tinggal gini aja ngelihat garis persekutuan dalamnya misalkan 5 ya. Terus titik pusatnya 17 ya. Oh, berarti ini pola Pitagorasnya berapa? 15, 17 berarti 8. Oh, 8 ya. Nah, di sini jari-jari yang udah ketahuan berarti berapa? Berarti 3 kan? Berarti 8. Ini kan secara keseluruhan yang udah diketahui 3, berarti 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Nah, berapa detik tuh ngerjain ini? Cepet kan? Ya, seperti itu adik-adik ya. Baik, mungkin itu ya video untuk kali ini untuk garis singgung persekutuan dalam. Nanti kalau adik-adik sudah latihan pasti bisa menggunakan cara cepat ini saat mengerjakan PG, dan itu mempersingkat waktu banget ya daripada adik-adik menggunakan rumus yang menggunakan akar dan pangkat kuadrat seperti di sekolah ya. Tapi ini hanya kakak anjurkan sekali lagi untuk mengerjakan soal PG ya. Kalau soal esai, soal uraian ya, usahakan adik-adik menggunakan cara yang diajarkan di sekolah supaya nanti ketika guru mengoreksi ya, itu sinkron dengan apa yang biasa dijelaskan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah. Karena kan kalau seperti ini kan kayak nebak ya, kayak nebak hitungannya, nanti Bapak Ibu guru nanyain, nah, ini dapat segini dari mana? Nanti kan malah bingung ya. Jadi silahkan cara ini digunakan untuk PG, dan kalau uraian pakai cara yang di sekolah ya. Kalau cara yang di sekolah gimana sih Kak? Nah, cara yang di sekolah ya, untuk garis persekutuan dalam ya tadi ya, untuk garis persekutuan dalam itu adalah berarti kan D ya, garis persekutuan dalam itu anggap D ya. Berarti di sini adalah pusat lingkaran ya, pangkat 2 ditambah ya, bukan ditambah, maaf, kalau persekutuan dalam dikurang ya, titik pusat dikuadratkan dikurang ya, jari-jari besar ditambah jari-jari kecil pangkat 2 ya. Jadi seperti itu ya, terserah sih adik-adik mau pakai yang ini, cara ini, atau mau menghitung pakai cara yang ini juga silakan ya. Tapi kalau esai kakak anjurkan pakai cara yang ini. Oke. Baik, itu saja mungkin dari kakak ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembahasan garis singgung persekutuan dalam ini ya. Mohon maaf jika ada penjelasan atau cara mengerjakan yang salah ya, atau keliru, atau tulisannya kurang bagus ya, kakak mohon maaf, karena kakak juga sama-sama belajar ya. Semoga materi ini bermanfaat buat adik-adik. Kakak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak bimbingan belajar menjadi cerdas karena Allah.